Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Umsida Menyapa di channel Umsida 1912 tentunya bersama saya Rani Syahda. Nah, ini kita kan akhir-akhir ini sejak tanggal 25 Agustus bahkan sampai hari ini terhitung 1 September 2025 ini kita disuguhkan dengan berita-berita yang ya positif dan negatif. Ya, intinya masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, tapi juga banyak sekali hal-hal yang kurang mengenakan begitu ya untuk masyarakat. Nah, sebenarnya apa begitu ya yang terjadi dan bagaimana sikap dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terutama para mahasiswa nih ya, yang tentunya mahasiswa ini pasti ingin sekali menyampaikan aspirasi dan idealismenya gitu. Nah, hari ini kita langsung mengundang Presiden Mahasiswa periode 2024-2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kak Bana Nidam Ulhaq. Nah, dan di sini juga langsung didampingi oleh Bupati Mahasiswa Prodi Hukum Umsida yang terpilih saat ini ya, Kak Aimar Ahza. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ini ya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita ini pengen tahu nih Kak ya, untuk dari kacamata mahasiswa Umsida gitu ya, sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa Umsida dan sebenarnya aspirasi apa yang ingin disampaikan gitu ya dengan kericuhan selama ini. Dan kemarin juga malam tadi mungkin 31 Agustus juga sebenarnya sudah ada jawaban ya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang ingin disampaikan oleh mahasiswa Umsida? Ya baik, terima kasih sebelumnya Mbak Syahda, ya. Mbak Rani ya. Gitu. Okay. Mbak Rani mungkin terima kasih atas waktunya juga, kita sudah diberikan waktu untuk di sini menyampaikan beberapa hal yang mungkin sedikit banyaknya penting juga untuk kita sampaikan. Ya. Seperti itu. Tentu. Nah, terkait aspirasi apa yang akan disampaikan ataupun tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa Umsida adalah yang pertama memang kita melihat beberapa polemik yang terjadi di Indonesia per hari ini. Ya, mulai dari beberapa statement-statement yang disampaikan oleh anggota dewan mungkin sehingga ataupun yang akhirnya ada beberapa sebab ataupun akibat yang disebabkan dari itu tadi ya. Itu salah satunya meninggalnya Mas Afan Kurniawan almarhum itu. Ya, tentu kita juga mengucapkan turut berduka cita atas hal itu ya. Dan ketika kita melihat hal itu sangat disayangkan sekali seperti itu. Dan aspirasi apa yang kita bawa hari ini itu tentunya kita memiliki landasan-landasan tertentu. Oh ya. Itu, dan utamanya landasan kita adalah kita melihat ya terkait pernyataan sikap yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai beberapa aksi massa, demonstrasi dan ajakan ataupun seruan untuk dialog bersama. Ya, seperti mungkin itu. Boleh kita tampilkan gitu ya, pernyataan sikap dari pimpinan pusat Muhammadiyah, sekilas saja poinnya gitu. Ya, mungkin sambil menunggu boleh dilanjutkan Kak Bana. Ya, terkait pernyataan pimpinan pusat ini kan di awal memang poin pertamanya adalah ya kita mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita ya atas meninggalnya saudara kita bersama terkait Afan Kurniawan dalam peristiwa kemarin yang sudah kita ketahui bersama di Jakarta pada malam Jumat. Ini ya Kamis malam Jumat berarti ya 28 Agustus. Kamis malam Jumat itu lalu ada beberapa poin-poin yang saya lihat di sana, terutama di poin 2 dan poin 5 yang dimana kita dihimbau oleh pimpinan pusat untuk menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan. Karena semenjak di tanggal awal mulanya demo itu kan di tanggal 25 Agustus itu kalau tidak salah ya. Iya, betul. Awalnya itu berkelanjutan hingga saat ini. Ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi poin penting bagi kita. Tapi bukan berarti kita akhirnya meninggalkan poin-poin utama. Seperti apa tuh? Ya, seperti apa ya terkait poin utama demo, tujuannya adalah memang
ke DPR RI. Ya, karena kan memang ada beberapa untuk permasalahan menanggapi beberapa kebijakan yang dirasa kurang lah ya, kurang memihak pada masyarakat begitu lah ya. Itu. Nah, dan kebetulan kami dari mahasiswa Umsida ini per hari ini ataupun tadi ya, tadi pagi kan kita mengadakan aksi demonstrasi di Polres Sidoarjo ya, bersama Aliansi Mahasiswa Sidoarjo, yang dimana itu dari teman-teman PC IMM Sidoarjo dan BEM Umsida tersendiri. Seperti itu. Berarti dari yang terjadi tadi ya, dari pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah tadi kan sebenarnya untuk almarhum Mas Afan Kurniawan itu kan juga Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil sikap ke sana begitu ya. Sekali. Dan juga beberapa juga yang sudah dilaksanakan mungkin terkait pelaku begitu ya. Nah, ini kan tadi kami baca gitu ya, untuk poin dari mahasiswa Umsida ini kan fokusnya untuk masalah dari polisi ya, kebijakan polisi yang dikritisi begitu ya. Sebenarnya harapannya ke depannya gimana sih Mas Bana? Ya, harapan dari kami itu memang adalah adanya reformasi Polri. Gitu. Karena memang ketika kita melihat per hari ini kami rasa beberapa sikap yang diberikan oleh pihak aparat terutama kepolisian ini agak represif. Jadi terlalu berlebihan sehingga ya salah satunya ada peristiwa tersebut yang barusan kita bahas tadi, yang akhirnya kayaknya perlu untuk kawal begitu ya. Harus kita kawal karena kejadian ini tidak hanya sekali. Ya kan, mungkin entah itu dari kejadian Kanjuruhan atau apa itu, saya lupa itu. Ada satu lagi. Ya, sebenarnya kalau kita kritisi ya sejujurnya cukup banyak begitu ya. Nah, mungkin masyarakat selama ini dialihkan dengan ini hanya oknum. Tapi kok rasanya ini harus tetap kita kritisi begitu ya. Karena kami rasa memang kan ya kami mempercayai betul terkait kepolisian ini memang ditugaskan untuk mengamankan ataupun mengayomi masyarakat dalam hal apapun. Tapi ketika kita melihat tindakan represif yang kurang baik, akhirnya kita sangat menyayangkan sekali. Iya. Gitu. Nah, itu tadi kan Mas Bana sedikit pencuplik gitu ya, bahwa kita tuh berharap aparat kepolisian untuk kembali pada tugasnya begitu masing-masing. Ya. Ini memang kalau dari kacamata hukum nih, karena kita sudah langsung mengundang Bupati Mahasiswa Program Studi Hukum gitu ya. Gimana Mas Aimar? Baik, kalau dari kacamata saya, aksi ini kan sudah lumrah di negara kita, yang dimana negara kita itu negara demokrasi, Kak. Betul. Lah, bagaimana aksi ini sehingga menimbulkan aksi-aksi yang anarkis yang sebagaimana bisa kita lihat di beberapa kota. Apa penyebab dari itu? Ya, salah satunya penyebab dari itu adalah saudara kita Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil barakuda, Mas itu. Ya, mobil barakuda itu. Barakuda. Ya. Mengapa kok aksi seanarkis itu bisa terjadi dengan kejadian tersebut? Kejadian tersebut tidak semerta-merta menyulut emosi dari para demonstran tadi, yang mana jadi maksud Kak Aimar ini sebenarnya demo ini kan lumrah gitu ya, wajar dan diperbolehkan gitu kan, karena kita negara demokrasi, apalagi undang-undang pun kan sudah dijamin. Betul. Sebenarnya kita menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja, bahkan semua negara juga boleh sebenarnya. Tapi kenapa sih kok akhirnya demo ini menjadi anarki dan kurang baik jatuhnya, bahkan sampai merusak fasum dan lain sebagainya? Ini adalah mungkin secara kasarnya boleh kita sebut akibat begitu ya. Akibat dari tragedi yang kurang mengenakan yang terjadi pada saudara kita, dan itu yang sayangnya dilakukan oleh aparat kepolisian gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya
tugas-tugas kepolisian ini kan sudah ada begitu ya. Untuk ada. Dari kacamata hukum itu sebenarnya gimana sih Kak Aymar? Tugas kepolisian sendiri ada terdapat pada pasal 13 sendiri Kak. 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Terdapat 3 poin. Yang poin pertama mengatakan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lah di mana 3 tugas itu sekarang akhir-akhir ini sangat jauh dari aparat kepolisian itu sendiri Kak. Iya, dengan berita-berita yang mungkin selama ini disuguhkan. Yang berita-berita disuguhkan. Ya. Kok sayangnya sedikit melenceng dari sana begitu ya. Tapi ya gimana ya, sebenarnya tidak membenarkan dari oknum polisinya sendiri ya. Kalau dari saya boleh berpendapat sendiri, kemarin itu memang sampai mereka terjadi tragedi itu kan memang kondisi sudah kacau begitu ya, sudah runyam di jalan dan lain sebagainya, sehingga mungkin ya disayangkan aparat kepolisian akhirnya panik dan mengambil jalan itu gitu. Meskipun sejujurnya kepanikan itu pun tidak bisa dibenarkan begitu ya, karena kan sebagai juga, kan, betul sebagai aparat kan seharusnya mungkin sudah melatih diri dan kesabaran mungkin ya. Meskipun kita sebagai orang awam rasanya mungkin sudah tidak bisa membayangkan di tengah-tengah itu seperti apa gitu ya. Cuman akhirnya itu kembali lagi menggiring opini masyarakat dengan selama ini berita-berita kepolisian yang kurang baik begitu ya. Seperti disampaikan Mas Bana tadi. Betul. Kanjuruhan itu. Bahkan saya mendengar juga di beberapa sosmed sampai mengatakan bahwa polisi ini kok malah mendukung DPR gitu ya. Malah tidak memihak, kurang baik malah. Iya, malah tidak memihak kepada masyarakat. Nah, hal ini kan yang sebetulnya tidak kita harapkan. Betul gitu sekali. Ya. Karena sesuai dengan undang-undang tadi, Kak Aymar juga bilang seharusnya polisi ini ada pada posisi masyarakat gitu ya, mengayomi masyarakat. Bukan berarti polisi ini berada pada ini kayak terdapat di sosial media beberapa postingan yang dimana polisi ini malah membakar, menyulut api dari para demonstran untuk betul. Ada beberapa. Betul. Sayangnya memang kita juga menemukan gitu di sosial media. Sayangkan dari kita kan ya, itu yang menjadi kritikan bagi kita bersama. Yang itu juga tadi disampaikan oleh mahasiswa UMSIDA dalam aksi demo pagi ini 1 September jam 7 sampai sekitar jam 10 tadi Kak ya. Jam 11-an. Iya. Nah, itu tadi aksi penyampaiannya gimana sih Kak? Ya, alhamdulillah. Apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan juga? Jangan. Ya itu pasti hal-hal yang tidak diinginkan kan kita tidak bisa memprediksi. Tapi yang jelas adalah ini kita tadi ya. Itu tadi ya, beberapa foto dari kawan-kawan ketika di dalam itu terlihat sangat damai ya Kak ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Karena memang dari awal kita sudah berkomitmen bahwasanya kita ini kan mahasiswa. Ya, mahasiswa yang dikenal sebagai kaum akademis, intelektualis, humanis juga. Betul. Ya kan. Nah, makanya tidak masuk akal ataupun tidak layak sekali ketika seorang mahasiswa itu melakukan hal-hal yang anarkis. Ya mungkin, dan saya yakin dan mungkin bisa saya yakinkan juga di beberapa daerah sana itu ketika adanya chaos ataupun ricuh, saya mungkin bisa memastikan bahwasanya bukan dari kawan-kawan mahasiswa. Betul. Karena kalau dari kawan-kawan mahasiswa yang jelas pasti ada sweeping dulu kan apa yang dibawa ini. Iya. Menelusuri lah. Saya rasa mahasiswa pasti menyiapkan, menghimbau dengan baik, semuanya terorganisir begitu ya, nggak sampai kayak gitu. Seperti itu. Dan memang itu tadi kita ada landasan di PP ya. Pernyataan sikap dari PP adalah kita itu tidak dilarang, tidak diperbolehkan. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan, tapi dihimbau. Agar apa yang kita lakukan ketika demo atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pejabat ataupun aparat kepolisian terutama itu dengan kondusif, dengan baik, ketertiban dan keamanan. Seperti itu. Betul. Sebagai mahasiswa terutama mungkin kita ini sebagai mahasiswa Muhammadiyah begitu ya, yang dikenal sebagai spiritualis, mahasiswa yang bersahaja.
dan mengedepankan intelektual sebagai mahasiswa. Jangan sampai penyampaian aspirasi kita ini dibungkus dengan hal-hal yang kurang mengenakan. Betul. Gitu ya. Sampai kami juga mendengar hal yang kurang mengenakan, sampai kalau ini anarkisasi ini terus berjalan, terus. Akan ada militer ya, darurat militer yang itu juga akan semakin buruk ke depannya. Seakan mungkin akhirnya opini-opini masyarakat akan menjadi celah lagi gitu kan Kak ya. Seakan loh kita dibungkam nih, padahal kan memang ini ya runtutan yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman mahasiswa UMSIDA bisa membuktikan bahwa kita itu bisa kok menyampaikan aspirasi dengan baik. Betul, begitu ya. Dengan damai, silaturahmi dengan baik. Dan akhirnya dari foto-foto ini juga terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama bapak-bapak polisi TNI juga menyambut kedatangan mahasiswa begitu ya. Iya. Nah, ini dari aparat kepolisian juga. Dari aparat kepolisian ya, menyambut dengan baik. Tadi memang akhirnya terjadi diskusi yang baik ya antara mahasiswa UMSIDA. Ya, ketika kita menyampaikan beberapa tuntutan dari pihak Kapolres, ya alhamdulillahnya juga didampingi oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Oh, hadir juga ya? Wah, ini Bu Wakil Bupati. Itu ya. Iya, betul. Nah, lalu ada Pak Dandim juga. Iya betul. TNI ya. Akhirnya kita menyampaikan dan mereka menanggapi dengan baik, ya menerima dan malah mengajak kita untuk duduk bersama. Jadi pelataran tadi seperti itu. Artinya memang saya rasa tidak semua pejabat itu kan elit atau terlalu terlalu meninggi-ninggikan. Saya rasa seperti itu. Dan pun terkait, nah ini opini saya, pandangan saya. Akhirnya saya pun tidak bisa kita akhirnya menyalahkan polisi. Gitu. Ketika ada entah itu kegiatan misal berbuat yang represif dan lain-lain. Tapi kan kita juga harus sadar diri. Kenapa kok polisi itu tiba-tiba seperti ini? Ya bisa jadi karena kita terlalu anarkis. Betul. Itu kan perbuatan-perbuatan seperti itu kan juga tidak diperbolehkan di undang-undang tersendiri. Betul. Kan. Betul. Nah, akhirnya kita harus saling mengerti. Artinya kita tidak boleh melihat dalam sudut pandang kita pribadi. Cobalah kita jadi polisi juga. Nah, itu. Kalau saya pribadi selalu memberikan himbauan kepada teman-teman, ayo kita itu saling menghargai, mengevaluasi. Kita melihat kenapa ini, apa sebabnya. Karena saya rasa pasti ada sebab dan akibat di sana. Iya, betul. Begitu juga mungkin itu juga berlaku dengan para pejabat begitu ya. Itulah kenapa fungsinya para mahasiswa ini harus terus menyampaikan aspirasi. Karena mungkin dari kacamata mereka ini memang ya seperti itu keputusannya, sedangkan mungkin dari kacamata luar mahasiswa yang mewakili masyarakat ada sedikit perbedaan. Nah, ini kan yang harus kita samakan gitu ya. Kita luruskan bersama tapi dengan cara-cara yang baik. Begitu ya. Tapi memang kami rasa juga beberapa berita juga menyuguhkan bahwa sebenarnya tindakan anarki itu bahkan dilakukan oleh oknum tertentu yang bukan mahasiswa atau sebenarnya bukan demonstran gitu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali begitu ya. Kayak kemarin itu di Kediri ya. Kemarin itu kan. Ya ada biasanya kan ada pembakaran dan lain-lain. Itu dilihat memang oknum yang melakukan pembakaran ataupun anarkis itu memang mereka pakai masker. Iya, sengaja menutupi identitas diri agar tidak diketahui. Nah, makanya tadi pun kita himbau kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang mengikuti aksi per hari ini, jangan sampai kita menggunakan masker. Gitu. Jadi, tidak boleh pakai masker karena kita harus menunjukkan identitas kita. Siapa yang pakai masker ya harus kita keluarkan dari barisan. Harus kita sisihkan. Karena itu tadi kita menjaga kondisivitas. Iya, betul. Kita sudah berkomitmen, kita mengusahakan dan mengupayakan, dan alhamdulillahnya ini tadi sudah disambut dengan baik seperti itu. Iya, karena mungkin mahasiswa datang dengan kondusif, dengan niat yang baik. Insya Allah pemerintah juga membukakan pintu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemarin juga kita lihat info dari Jember juga, mereka juga datang dengan baik. Akhirnya Kapolres juga menerima dengan baik juga sebenarnya. Mungkin karena kemarin chaosnya sudah keterlaluan, akhirnya juga
tidak disalahkan. Memang kita mengapresiasi beberapa pejabat yang akhirnya berani turun gitu ya. Tapi kita juga sebagai manusia kadang tidak bisa menyalahkan pejabat yang tidak berani turun dengan kondisi yang seperti itu. Ini. Bukan kepada mahasiswa atau masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, tapi pada oknum-oknum yang sengaja di tengah-tengah itu mengatasnamakan demonstran dan bertindak anarkis gitu. Kita kan takutnya di situ juga ini. Iya, itu yang sama-sama wajib kita jaga begitu ya Sobat Umsida. Nah, untuk kedepannya nih Kak Bana dan juga Kak Aymar mungkin ya, apa sih yang akan dilakukan oleh mahasiswa Umsida? Yang jelas adalah jadi aksi yang hari ini kita lakukan teman-teman itu bukan berarti akhir dari kita menyuarakan dan lain-lain. Memang saya sempat melihat beberapa kritikan dari masyarakat sekitar, saran terkait masyarakat sekitar. Ya alhamdulillahnya kita terima itu. Artinya kritikan-kritikan, saya rasa kritikan pedas itu harus. Kalau enggak gitu kan enggak ada bumbu-bumbu yang bisa membuat kita membangun diri gitu ya. Nah, akhirnya kritikan itu yang akhirnya membuat kami kawan-kawan dari Umsida ini sepertinya penting untuk kita bahas. Artinya setelah aksi hari ini bukan berarti kita akan diam lagi, tidur, tidak melihat kondisi politik per hari ini. Yang jelas, meskipun Presiden sudah mengambil tindakan, betul, sudah menyampaikan rilisnya kemarin sore kalau tidak salah. Jadi tetap kita akan mengawal pergerakan kebijakan-kebijakan yang diambil kemarin yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kedepannya. Dan yang jelas di September ini ya kita sama-sama mengerti kawan-kawan, September ini dikenal sebagai September gelap. Gitu. Tapi marilah kita membuat atau memperingati begitu ya, menghimbau juga. Meskipun gelap ya kita harus bisa menjadi pencerah. Iya, kan sebagai mahasiswa generasi pencerah. Gitu. Nah, Kak Aymar sendiri gimana nih harapannya ke depannya? Dari harapanku sendiri Kak ya, di sini kan adanya sikap anarkis, terus polisi yang melindas masyarakat, demonstran. Di sini kan adanya ini Kak, dengan polisi yang menyulut emosi para demonstran, yang mana demonstran sehingga demonstran bisa semakin anarki gitu ya. Itu berkaitan dengan moral Kak. Dimana kita tidak bisa menyalahkan mereka atas mengapa kok mereka bermoral seperti itu. Bagaimanapun moral itu terbentuk dari lingkungan kita hidup. Moral terbentuk dari kita kecil, dari kita di mana kita belajar, di mana kita bermain, di mana kita tumbuh kembang begitu ya. Ya, tumbuh berkembang. Jadi harapan saya ini nanti diharapkan polisi-polisi, aparatur polisi ini lebih ditekankan kepada moralnya. Ya. Yaitu sesuai dengan tuntutan kami tadi. Iya. Dan untuk yang aparatur polisi yang melindas Saudara Afwan Kurniawan diberikan hukuman yang pantas lah. Dan polisi harus transparansi dalam penanganan tersebut. Apakah itu benar-benar pelakunya atau itu tumbal dari ya insya Allah kita tetap kawal bersama gitu ya Mas Aymar ya terkait hal ini karena ini menyangkut nyawa manusia siapapun ya, kita tidak membahas aparat kepolisian saja, tapi siapapun yang akhirnya itu menunggalkan nyawa maka sangat tegas kayak kami nyatakan harus kita kawal. Dan tidak hanya itu, bahkan kami juga mendengar bahwa banyak sekali korban berjatuhan dari aparat polisi sendiri, gitu ya. Yang kita juga mendengar bukan hanya dari demonstran, tapi juga dari aparat polisi sendiri juga sayangnya mereka banyak sekali kawan-kawan yang harus gugur pada saat aksi demo tanggal 25 sampai pada kemarin, gitu ya. Nah, kembali lagi, marilah kita jaga begitu ya keharmonisan dan juga persatuan negara Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya.
kita sebagai mahasiswa, sebagai dari sisi akademisi, ingin menyampaikan aspirasi kepada pejabat dan seluruh pemerintahan. Tapi marilah kita tetap menjaga keharmonisan begitu ya. Oke, terakhir mungkin kata-kata dari Kak Bana nih, boleh dong. Mungkin, sama ini Mbak ya, terkait anarkis tadi. Kadang kan orang-orang itu tidak melihat akibatnya. Iya betul. Kayak merusak fasilitas umum. Nah betul. Itu kan merugikan kita juga teman-teman ya, kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Tapi ya itu tadi karena kita membawa komitmen yang begitu, artinya menjaga kondisi saat ini Sidoarjo seperti apa. Karena nanti akibatnya kan bukan hanya untuk entah itu aparat ya ataupun pejabat, tapi kita sendiri, masyarakat kita. Sekarang kalau misalnya uangnya kan dari pajak-pajak, haltenya dirusak, segala transportasi kita nanti akhirnya untuk bekerja bagaimana? Apalagi kawasan padat di Jakarta, kita juga dengar haltenya rusak, itu kan juga merugikan masyarakat sendiri contohnya gitu ya. Dan mungkin secara perekonomian kita yang memang dirasa kurang baik ini, kalau masyarakat melakukan anarkis seperti itu, sebenarnya yang rugi tetap masyarakat lagi gitu loh ya. Jadi marilah kita berpikir dengan jernih, jangan sampai terprovokasi hal-hal yang tidak diinginkan. Gampang tersulut lah. Maka dilihat dari situ, harapan kami memang marilah kita ini menjaga kondisi, menjaga kondisivitas Sidoarjo per hari ini ataupun di kota-kota lain ya, kita menjaga fasilitas umum, kondisi di kota kita masing-masing, lalu menjaga persatuan dan kedaulatan kita kawan-kawan. Karena kebetulan baru saja bulan kemarin ya di tanggal 17 kita mengadakan bersama, kita merayakan bersama ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun kemerdekaannya. Yang artinya mari kita menjaga independensi kita, kemerdekaan kita dengan baik, dengan persatuan, bukan malah dengan provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Terima kasih sekali Kak Bana dan juga Kak Imar sudah datang di Umsida Menyapa. Kami juga akan terus mendukung mahasiswa, bukan hanya mahasiswa Umsida tapi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk terus menyampaikan aspirasinya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri, jangan mudah terprovokasi, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Rani Syahda selaku host dan juga moderator di sini pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.